Suara tawa menggelegar di depan toko kue mewah itu. Seorang perempuan paruh baya berdiri kaku, keranjang bambu berisi kue tradisional masih tergenggam erat di tangannya. Keringat dingin membasahi keningnya meski udara pagi masih sejuk. "Dasar penjual kue kampungan, mau jualan di sini? Lihat dulu termin!" bentak pemilik toko dengan suara keras yang membuat beberapa orang berhenti. "Baju lusuh begitu, sepatu compang-camping, mau saingan sama toko modern kayak gini?" Mata-mata mulai menatap. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Perempuan itu merasakan panas menjalar ke pipinya. Baju batik pudarnya memang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya memucat. Sandal jepitnya sudah retak di bagian tali. "Ibu-ibu kayak gini nih yang bikin lingkungan jadi kumuh," lanjut pria gemuk itu sambil melipat tangan di dada. "Mending pulang aja, jangan ganggu pembeli saya." Beberapa kue dalam keranjang Ibu Siti bergeser saat tangannya sedikit bergetar. Rp15.000, itulah modal terakhirnya hari ini. Kalau tidak laku, anak-anaknya tidak akan makan malam. Tapi yang paling menyakitkan bukan hinaan itu. Pria yang mengusirnya dengan begitu kasar itu tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Apakah Ibu Siti akan menyerah begitu saja, ataukah ada sesuatu dari masa lalunya yang akan mengubah segalanya? Sebelum kita selami lebih dalam kisah ini, ingin tahu pendapat kalian. Pernahkah kalian menyaksikan atau mengalami perlakuan tidak adil seperti ini? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Ibu Siti adalah seorang janda berusia 45 tahun yang telah berjuang sendirian membesarkan 3 anaknya selama 10 tahun terakhir. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun untuk menguleni tepung dan menyalakan kompor gas yang sering mati karena isinya menipis. Rumah kontrakan seluas 3 kali 4 meter di Gang Melati, itulah satu-satunya tempat berlindung bagi keluarga kecilnya. Suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja saat bekerja sebagai buruh bangunan. Tidak ada asuransi, tidak ada pesangon. Hanya hutang rumah sakit yang menggunung dan 3 pasang mata anak-anak yang menatapnya dengan harap-harap cemas. Sejak hari itu, Ibu Siti memutuskan berjualan kue tradisional. Ia belajar membuat klepon, onde-onde, dan lemper dari ibu mertuanya sebelum perempuan tua itu ikut meninggal setahun kemudian. Modal awal Rp50.000, hasil menjual gelang emas satu-satunya, perlahan habis dimakan kebutuhan sehari-hari. Anak pertamanya Dania, kelas 2 SMA, sering pulang dengan mata sembab karena malu membawa bekal seadanya. Anak kedua Raffi, kelas 6 SD, justru lebih pengertian dan sering membantu ibunya menganyam daun pisang untuk bungkus kue. Yang terkecil, Intan, baru berusia 7 tahun, selalu bertanya mengapa mereka tidak punya televisi seperti tetangga. Setiap hari, Ibu Siti berkeliling kampung dengan keranjang bambu warisan ibunya. Kadang laku 5.000, kadang 10.000. Kalau beruntung, bisa dapat 15.000 sehari. Cukup untuk beras 2 kilogram dan bumbu seadanya. Tapi hari ini berbeda. Persaingan semakin ketat sejak toko kue modern itu buka 3 bulan lalu. Pelanggan tetapnya mulai berkurang. Uang sewa kontrakan sudah telat 2 minggu. Pak Harto, pemilik rumah, sudah mengingatkan berkali-kali dengan nada yang semakin tidak sabar. Yang tidak diketahui orang-orang adalah masa lalu Ibu Siti sebelum menikah. Ada sesuatu yang disimpannya rapat-rapat, sebuah rahasia keluarga yang bahkan suaminya tidak pernah tahu sepenuhnya. Dokumen-dokumen tua dalam amplop coklat yang tersimpan di balik lemari pakaiannya menyimpan sebuah kebenaran yang akan mengejutkan banyak orang. Termasuk pria arogan yang baru saja menghinanya di depan umum. Tapi mengapa Ibu Siti tidak pernah bercerita tentang masa lalunya? Dan apakah rahasia itu akan tetap terkubur selamanya? Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setelah penghinaan di depan toko Berkah Jaya, pelanggan Ibu Siti semakin menjauh.
Mereka yang biasa membeli kue darinya, kini memilih berbelanja di toko modern yang lebih nyaman. Keranjang bambu yang dulu selalu kosong sore hari, kini masih penuh hingga maghrib tiba. Onde-onde yang biasanya habis duluan, kini mengeras dan harus dibuang. Klepon yang manis lengket itu tidak lagi menemukan tangan-tangan yang ingin membelinya. Di rumah kontrakan yang sempit, ketegangan semakin terasa. Dania pulang sekolah dengan wajah murung karena uang jajan yang semakin menipis. Raffi tidak lagi ceria ketika membantu menganyam daun pisang. Intan sering tertidur dengan perut kosong, hanya mengelus-elus boneka lusuh yang sudah botak bulunya. Pak Harto datang lagi pada Jumat sore dengan wajah keras membawa selembar kertas. Bu Siti, ini surat peringatan terakhir. Kalau sampai akhir bulan belum bayar, saya terpaksa minta ibu cari rumah lain. Surat itu gemetar di tangan Ibu Siti. Tulisan peringatan terakhir dengan huruf kapital berwarna merah menyala seperti bara di matanya. Rp250.000. Jumlah yang terasa seperti gunung Everest bagi seorang janda yang dagangnya sepi. Pak, kasih waktu 2 minggu lagi. Saya janji akan bayar lunas. Suara Ibu Siti hampir tidak terdengar. Janji ibu, sudah 3 kali, Bu. Saya juga punya keluarga yang harus makan. Setelah Pak Harto pergi, Ibu Siti duduk terlipat di lantai rumahnya yang dingin. Air mata yang sudah lama ditahan akhirnya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa benar-benar kalah. Malam itu, saat anak-anaknya tertidur dengan perut setengah kenyang, Ibu Siti menatap amplop coklat tua yang tersembunyi di balik lemari. Tangannya bergetar ketika menyentuh kertas-kertas usang di dalamnya. Dokumen yang tidak pernah dibukanya lagi sejak 15 tahun lalu. Suara bisikan almarhum ibunya kembali terdengar di telinganya. Siti, simpan baik-baik surat-surat ini. Suatu hari kau akan membutuhkannya. Tapi kebanggaan dan rasa malu telah membutakan matanya terlalu lama. Bahkan ketika hidup terasa paling sulit, ia memilih berjuang dengan tangan kosong daripada membongkar masa lalu yang ingin dilupakannya. Keesokan paginya, dengan mata bengkak dan hati hancur, Ibu Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Ia akan meminta belas kasihan kepada Pak Burhan, pemilik toko Berkah Jaya yang kemarin menghinanya. Di bawah terik matahari yang menyengat, Ibu Siti berjalan gontai menuju toko megah itu dengan surat peringatan Pak Harto dalam genggaman. Langkah kakinya terasa berat, seolah menyeret rantai besi yang panjang. Tapi apa yang tidak disadari Ibu Siti adalah bahwa keputusannya hari ini akan membuka tabir rahasia yang selama bertahun-tahun terkubur dalam, dan seseorang di kota ini akan segera mendapat kejutan hidup yang tidak pernah terbayangkan. Di dalam toko Berkah Jaya yang dingin ber-AC, Pak Burhan menatap Ibu Siti dengan campuran jijik dan kesal. Apalagi maunya si janda miskin ini? Gumamnya keras sambil melipat tangan di dada. Pak, saya mohon, kasih saya pekerjaan apa saja. Cuci piring, sapu lantai, angkat barang, apa saja. Suara Ibu Siti hampir tidak terdengar. Kepalanya tertunduk dalam. Tawa Pak Burhan menggelegar memenuhi toko. Kerja di toko mewah ini? Lihat dulu cermin, Bu. Pelanggan saya kabur semua kalau lihat penampilan Ibu. Para pelanggan yang sedang belanja berhenti dan menatap dengan tatapan iba bercampur malu. Beberapa di antaranya adalah tetangga yang dulu sering membeli kue Ibu Siti. Keluar, jangan kotori toko saya, bentak Pak Burhan sambil menunjuk pintu. Ibu Siti memutar tubuh dengan mata berkaca-kaca. Namun tepat di pintu masuk, seorang pria berjas rapi dengan tas kulit coklat baru saja melangkah masuk. Matanya yang tajam langsung tertuju pada wajah Ibu Siti. Permisi, pria itu berkata sopan kepada Pak Burhan. Saya Pak Sugeng dari kantor Notaris Widodo. Kami sedang mencari seseorang. Dia mengeluarkan foto hitam putih dari tasnya. Apakah Anda mengenal wanita ini? Namanya Siti Kholifah. Jantung Ibu Siti berdegup kencang. Foto itu adalah fotonya saat masih muda, waktu pertama kali menikah. Pak Burhan melirik sekilas, tidak kenal. Tapi kalau mau tanya-tanya di sekitar sini, silakan saja, jangan lama-lama.
Saya mau tutup toko. Pak Sugeng menoleh ke arah Ibu Siti yang masih berdiri kaku di pintu. Maaf Bu, boleh saya lihat KTP Ibu? Dengan tangan gemetar, Ibu Siti menyerahkan kartu identitasnya yang sudah lusuh. Mata Pak Sugeng membulat lebar ketika membaca nama di sana. Subhanallah, akhirnya kami menemukan Ibu. Pak Sugeng tampak lega sekaligus gembira. Ibu Siti Khalifah, putri dari almarhum Kiai Mahmud bin Hasan. Kaki Ibu Siti terasa lemas. Sudah 15 tahun tidak ada yang menyebut nama ayahnya dengan penuh hormat seperti itu. Bu, saya sudah mencari Ibu selama 3 bulan terakhir. Ada warisan yang harus Ibu terima, warisan yang sangat besar. Pak Burhan yang tadinya sibuk menata barang, tiba-tiba berhenti dan menajamkan telinga. Pak Sugeng membuka tas kulit coklatnya dan mengeluarkan berkas tebal. Tanah seluas 2.000 meter persegi di jantung kota ini adalah milik sah Ibu. Surat hibah dari Kiai Mahmud kepada putri tunggalnya tercatat resmi di Badan Pertanahan Nasional. Suara Pak Sugeng semakin keras. Hampir semua orang di toko kini memperhatikan dengan seksama. Tanah yang sekarang ini, di atasnya berdiri toko Berkah Jaya dan 5 ruko lainnya. Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Pak Burhan memucat seperti mayat. Tangannya yang tadi berkaca pinggang kini bergetar hebat. Tapi bagaimana mungkin seorang janda penjual kue yang selama bertahun-tahun dihina karena kemiskinannya, tiba-tiba menjadi pemilik sah tanah tempat toko yang menghinanya berdiri? Wajah Pak Burhan berubah dari merah menjadi pucat pasi. Tangannya yang tadi berkacak pinggang kini gemetar hebat memegang etalase kaca. Pak, pasti ada salah. Ini tidak mungkin. Pak Sugeng membuka berkas kedua dengan tenang. Tidak ada yang salah, Pak. Surat kontrak sewa tanah yang Bapak tanda tangani 5 tahun lalu juga ada di sini. Ternyata yang menandatangani sebagai pemilik tanah adalah maklar nakal yang sudah kabur bersama uang sewa. Suara gelas jatuh terdengar dari belakang toko. Istri Pak Burhan yang menguping dari balik pintu tak sengaja menjatuhkan gelas tehnya. Jadi selama ini, suara Pak Burhan tercekat. Iya Pak, Bapak membangun toko di tanah orang lain tanpa izin yang sah. Ini namanya bangunan liar. Para pelanggan mulai berbisik satu sama lain. Ada yang mengeluarkan handphone dan mulai merekam. Berita seperti ini pasti akan menyebar cepat di grup WhatsApp RT. Ibu Siti masih terdiam, otaknya belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang terjadi. 15 tahun hidup dalam kemiskinan, dihina, diusir, dan kini, Ibu Siti, Pak Sugeng berkata lembut, menurut hukum, Ibu berhak meminta semua bangunan di atas tanah ini dibongkar, atau Ibu bisa menagih sewa yang belum pernah dibayar selama 5 tahun terakhir. Mata Pak Burhan membulat penuh ketakutan. 5 tahun sewa tanah seluas itu di pusat kota, jumlahnya bisa ratusan juta rupiah. Bu Siti, maafkan saya. Pak Burhan tiba-tiba berlutut di depan semua orang. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Saya mohon, jangan usir saya dari sini. Keluarga saya akan makan apa? Ibu Siti menatap pria yang tadi bengis mengusirnya itu. Pria yang sama yang dulu senyum manis ketika membeli kue buatannya, sebelum tokonya berkembang dan sombong. Pak Burhan, suara Ibu Siti pelan tapi tegas. 5 tahun yang lalu, saat Bapak baru buka toko, saya yang beri Bapak kue gratis setiap hari, karena kasihan lihat dagangan sepi. Ingat? Pak Burhan mengangguk lemah. Air mata mulai menggenang di matanya. Saat itu Bapak bilang, kalau sudah sukses, pasti balas kebaikan saya. Tapi begitu toko ramai, Bapak malah melarang saya jualan di depan sini. Bilang saya merusak citra toko. Seluruh toko sunyi. Hanya terdengar suara AC yang mendengung. Sekarang Allah tunjukkan siapa yang sebenarnya punya apa. Ibu Siti menarik napas panjang. Tapi saya tidak akan usir Bapak. Pak Burhan mengangkat kepala, matanya berbinar penuh harap. Sewa tanah harus dibayar sesuai harga pasar. Tapi saya beri Bapak waktu 2 tahun untuk cicil. Dan Ibu Siti terdiam sejenak. Setiap bulan Bapak harus beli 20 kotak kue dari saya untuk karyawan toko ini. Pak Sugeng tersenyum tipis melihat kebijaksanaan Ibu Siti. Juga, lanjut Ibu Siti, di depan toko ini saya mau pasang banner besar. Tanah wakaf Kiai Mahmud, pemilik Ibu Siti Khalifah.
Biar semua orang tahu. Para pelanggan bertepuk tangan spontan. Ada yang berteriak, Subhanallah. Ada yang bilang, Alhamdulillah. Pak Burhan mengangguk-angguk cepat sambil masih berlutut. Iya Bu, apapun maunya Ibu, saya akan bayar semua. 3 bulan kemudian, banner besar berwarna hijau terpasang megah di depan toko Berkah Jaya. Di bawahnya gerobak kue Ibu Siti yang baru, bersih, rapi, dengan payung besar, selalu dikerumuni pembeli. Setiap pagi, Pak Burhan sendiri yang keluar menyapa Ibu Siti dengan hormat dan membeli kue untuk sarapan keluarganya. 5 ruko lainnya di tanah yang sama juga kini membayar sewa yang wajar kepada Ibu Siti. Penghasilan bulanannya kini 10 kali lipat dari hasil jualan kue. Tapi yang paling berharga bagi Ibu Siti bukanlah uang itu. Setiap orang yang lewat kini menyapanya dengan senyum dan ucapan Assalamualaikum Bu Haji. Tidak ada lagi tatapan iba atau hinaan. Anaknya yang kuliah di Jakarta akhirnya bisa fokus belajar tanpa harus kerja sambilan. Terima kasih sudah sabar Nak. Ibu Siti selalu bilang saat telepon malam. Kadang Ibu Siti masih tidak percaya dengan takdir yang berubah begitu cepat. Tapi setiap kali melihat foto ayahnya yang terpajang di rumah, dia tahu ini adalah berkah dari doa seorang ayah untuk putrinya. Allah tidak pernah tidur. Dia melihat setiap air mata yang jatuh karena ketidakadilan. Dan dia mencatat setiap kebaikan dalam diam.